Selamat pagi anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya dan tetap semangat sayang ya. Oke, hari ini di tahun ajaran yang baru ini Miss Christine adalah sebagai wali kelas kalian ya. Jadi Miss harap kerjasamanya dan juga semangat belajarnya tetap ya. Nah, kalau bisa bertambah dari kelas 1 ya. Oke, saat ini kita akan belajar tematik ya, tema 1A, subtema 1 dan pembelajaran 1. Nah, di sini Miss pisahkan itu bahasa Indonesia dan matematika. Kita belajar bahasa Indonesia sama matematika saat ini ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui makna ungkapan. Yang kedua, menghitung nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Oh, Miss Christine salah ketik, bukan ratusan, tapi satuan ya. Oke, di sini coba diperhatikan. Nah, gambar ini, mereka lagi ngapain, nak? Ya, di sini mereka lagi ini ya berkumpul, mereka lagi hidup rukun ya, mereka tidak ada yang berantem. Yang satu memberikan donat kepada temannya, yang satu mengajari temannya, yang ini bersepeda bareng, yang gambar di bawah yaitu ngapain? Ya, mereka sedang bergotong royong. Oke. Nah, apa hubungannya gambar-gambar ini dengan pembelajaran kita saat ini? Ya, diperhatikan. Di situ kita akan mempelajari tentang kerukunan. Nah, ini Miss harap dibaca di dalam hati, ya. Baca, kalau bisa dikeluarkan suaranya supaya didengarkan orang tuanya. Oke. Keluarga Nina menjaga kerukunan di rumah. Suasana di rumah Nina selalu damai. Ayah dan ibu selalu rukun. Nina dan Adi juga selalu rukun. Seluruh anggota keluarga selalu menjaga kerukunan. Nah, diperhatikan di bawahnya itu, apakah keluargamu selalu rukun? Apa artinya rukun? Rukun itu berarti hidup damai, tenang, tidak ada berantem, ya. Nah, kalau keluargamu apakah selalu rukun? Nah, coba diperhatikan. Bagaimana cara menjaga kerukunan di rumahmu? Coba ceritakan secara lisan kepada teman di sebelahmu. Ya, boleh diceritakan kepada teman atau kepada orang tuanya bagaimana sih cara menjaga kerukunan di rumahmu gitu. Ya. Nah, di sini tadi keluarganya si Nina, ya. Oke, berikut inilah yang kita pelajari dalam subtema 1 adalah hidup rukun di rumah. Ya. Nah, di sini kerukunan di rumahku selalu terjaga bila apa? Yang kedua, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku ngapain gitu ya. Perhatikan jawabannya di sini. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku selalu membantu. Iya, selalu membantu ibu dan tidak membantah perintah ibu. Yang kedua, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku selalu membantu ayah dan tidak membantah perintah ayah. Nah, inilah ya sayangnya. Nah, kalau di rumahmu, kamu ngapain untuk menjaga kerukunan di rumahmu? Ya, coba diceritakan atau coba dipikirkan dulu. Oke, di sini kita akan perhatikan teks berikut ya, dibaca jangan nggak usah dalam hati supaya didengar orang tuanya. Apakah kamu sudah bisa membaca dengan baik apa belum? Ya, oke. Diperhatikan Miss Christine biar Miss Christine baca. Ayah Nina pulang bekerja pada sore hari. Nina menyambut ayah dengan gembira. Ayah tampak lelah. Ayah membanting tulang demi keluarga. Nina membawakan tas ayah. Nina anak yang ringan tangan. Ayah membawakan buah tangan berupa biskuit untuk Nina dan Adi. Nina dan Adi makan biskuit bersama. Nina dan Adi tidak berebut biskuit. Mereka selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, di sini ada kerukunan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah yang digaris bawahi. Diperhatikan di sini ada kata membanting tulang. Ada juga yang kedua ringan tangan. Ada juga yang ketiga buah tangan. Nah, kalau kita sebagai pembaca
tidak mengerti apa artinya membanting tulang, maka teks ini tidak akan bisa kita pahami setelah kita baca. Ayah membanting tulang demi keluarga. Apa artinya itu? Membanting itu apa? Tulang itu apa? Nah, di sini kan ada dua kata. Membanting tulang, ada ringan tangan, ada buah tangan. Nah, diperhatikan berikut ya. Di sini cara mengartikannya tidak boleh satu-satu, harus dua. Enggak boleh membanting artinya apa ya, tulang artinya apa, enggak, langsung satu kata. Itulah yang dinamakan tadi tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui tentang ungkapan. Ya, ini namanya ungkapan membanting tulang, ringan tangan, dan juga buah tangan. Nah, diperhatikan berikut. Nah, di sini tadi yang sudah dicetak miring itu ada tadi membanting tulang, ringan tangan, dan buah tangan. Kalau membanting tulang itu berarti artinya bekerja keras. Ringan tangan itu artinya suka membantu, suka menolong. Buah tangan itu artinya oleh-oleh, ya. Oleh-oleh yang dibawakan tadi sama si bapak tadi untuk anaknya. Nah, inilah artinya, ya inilah arti daripada kata-kata yang ungkapan tadi, ya. Membanting tulang artinya bekerja keras. Masih banyak lagi, ya. Nanti yang akan kita pelajari tentang ungkapan. Nah, diperhatikan selanjutnya. Ini, ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ingat, gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Tadi gabungannya, gabungan dari kata membanting dan juga tulang. Itu makna barunya menjadi bekerja keras. Ringan itu sebenarnya ringan, tangan dia tangan, tapi karena dia nanti artinya secara bahasa Indonesia itu adalah suka membantu, ya. Oke, itulah tadi. Ungkapan tidak diartikan tiap kata penyusunnya. Artinya di sini ungkapan itu tidak diartikan satu-satu kata, langsung dua kata. Ringan tangan artinya apa gitu. Ungkapan sering digunakan pada teks cerita. Iya, ya, nanti kalian temukan pada teks cerita yang akan kita baca ataupun nanti yang kau baca nanti pasti ada ungkapan-ungkapan tertentu. Nah, itulah tentang ungkapan ya nak ya. Perhatikan di sini. Ada percakapan antara ayah dan juga tadi sini sama adiknya. Ayah, anak-anak, kata bapaknya, ayah membawa buah tangan gitu. Datang si laki-laki bilang, oh terima kasih ayah, kami suka. Datang si kakaknya bilang, terima kasih ayah, kami suka gitu. Nah di situ kan buah tangan berarti artinya apa tadi? Pintar, artinya adalah oleh, ya. Nah, di sini diperhatikan ada di bukunya, di buku 1A ya. Di buku 2A. Maaf, Miss Christine berpikir kalian masih kelas 1, tentunya udah kelas 2. Oke, itu di halaman 4 yang ini. Perhatikan percakapan berikut. Ini melengkapi kata-kata ya. Yang pertama yaitu di sini ada kata-kata yang di dalam kotak nanti dimasukkan dalam titik-titik. Ada terima kasih, buah tangan, selamat datang, dan juga ringan tangan. Nah, berarti di sana apa? Selamat datang ayah, mari kubawakan tas ayah, itu kata Sirina. Nah, setelah itu ayah bilang apa? Itu. Terima kasih Nina, Nina memang anak yang apa? Ringan tangan. Setelah itu ayah membawa buah tangan untuk Nina dan adik. Nah, itu ya, sudah Miss jawab. Nanti kalian juga jawab di buku kalian ya. Oke, selanjutnya diperhatikan di sini. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Oke, ini ada buku-bukunya di dalam rak. Ya, rak tadi. Tuh katanya berapa banyak buku di dalam rak? Berapa banyak buku di sini dan bagaimana cara kita menghitungnya? Oke, kita perhatikan. Nah, yang pertama itu adalah di sini tadi. Si Udin bersama si Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Dikelompokkan tiap-tiap kelompok yaitu berisi 10 buku. Nah, satu kelompok itu satu kelompok ini 10, ini 10, ini 10, 10, 10. Jadi satu kelompok ini disebut namanya puluhan. Sedangkan 50-an sama dengan 50, ya. Nah, ini berarti 10, 20, 30, 40, 50, berarti ini 50.
karena satu kelompok adalah satu puluhan. Sedangkan ini adalah sisanya, ada 7 buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buku ini disebut dengan satuan. Ya, maka banyak buku adalah 57. Baiklah, kelas 2, kita lanjutkan lagi. Ya, nak ya. Oke, tadi sudah sampai di sini. Ya. Nah, di sini, oh ya, bukan ini. Nah, ini ada seperti soal tadi. Di sini setiap satu buku, setiap satu kelompok ini 10, 10, 10, 10, 10, 10. Maka ini ada 1, 2, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 70. Ya, 70-an sama dengan 70-an sama dengan 70. Jadi 70 ditulis. Nah, yang ini karena dia nggak nyampe 10, hanya 7 saja, maka ditulis 7. 7 saja, ya. Maka banyak buku adalah 70 dengan 7, yaitu 77. Paham sampai sini, Nak? Oke, kita lanjut. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku di dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, diperhatikan ya, bukunya baik-baik dikelompokkan. Nah, sebagai berikut. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini adalah 10 kelompok. Berarti 10. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Berarti dia ada 100 buku. Nah, ternyata ada 10 tumpukan buku. Nah, artinya rak buku berisi 100 buku. Karena tadi satu tumpukan yaitu 10. Oke, nah diperhatikan sini. Ini di bukunya ada ya. Ayah membawa satu pak biskuit. Satu pak berisi 10 bungkus kecil. Satu bungkus kecil berisi 10 biskuit. Artinya satu pak berisi 100 biskuit. Perhatikan biskuit-biskuit dibawa dengan teliti ya. Ini dia 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi kalau dia seperti ini berarti 10. Kalau dia seperti ini hanya 1 ya. Nah, coba kita hitung ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 tumpukan, berarti 100. Ini berapa? 1, 10, 20, berarti 20. Ini berapa? 5, berarti 5. Banyak biskuit di atas adalah 125. 125 dibaca 125. Ya. Dari mana tadi? Ini cara langsung baca aja. 100, 125. Ya. Nah, amati. Sekarang kita mengamati gambar. Ya, di sini hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, kalau dia satu seperti ini, berarti satu kubusnya. Kalau dia satu tumpukan ini, berarti dia 10 kubusnya. Ya, sini 10. Oke, kita lanjut. Nah, di sini coba kita lihat. Kalau seperti ini tadi berapa kubusnya? 10. Oke, berarti ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini ada 10 tumpukan. Berarti satu tumpukan tadi 10. Berarti kubusnya berjumlah 100. Ya, kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus. Ini adalah 100. Nah, kalau satu kubus begini, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dirapatkan ya, dirapatkan. Nah, ini juga kalau dia satu tumpukan seperti ini 100. Kalau dia seperti ini 10, ya. Nah, perhatikan ini. Nah, ini tadi 100 seperti ini ya. Di sini ada 10, 20, 30. Di sini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Berarti banyaknya kubus berapa? 138. Cara menulisnya berapa? 138. Kalau cara membacanya begini. 138. Berarti ada 138 kubus. Ya. Kita lanjut lagi. Hitunglah jumlah kubus berikut. Nah, ini berapa tadi kalau segini? Pintar. 100. Kalau ini berapa ini? 10 satu tumpukan kan? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini kita tulis berapa? 100. Di sini
70 ya tadi, 70. Di sini tulis 8, berarti di sini 178. Berarti banyaknya kubus ditulis pakai angka di sini. Di sini pakai tuh. Ini dia jawabannya, ya. Oke, paham sampai sini, Nak? Ini syarat paham. Oke, di sini ada di bukunya ini sayang ya. Nah, ini tadi. Kalau satu seperti ini dia satu kubus satuan. Ya. Kalau dia satu kayak gini ini atau seperti ini, tumpukan seperti ini, yaitu adalah 10. Jadi kalau ini ditumpukan lagi menjadi 100. Nah, kita contohnya. Ini ada berapa ini satu tumpukan, dua tumpukan yang seratusan, berarti menjadi 200. Ini 1 2 3 4 menjadi 40. Ini 1 2 3 menjadi 3. Berarti 200 kita baca bersama 243. Ya. Nah, terima kasih. Kalau ada anak-anak kelas 2 yang mau bertanya, silahkan tanya ke Miss Christine. Ini videonya lumayan panjang, tapi Miss harap kalian semangat belajarnya, ya. Salam sehat. Nanti Miss Christine akan kirim tugasnya dari GCR, ya Nak ya. Oke, selamat pagi dan salam sehat.